Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang root. Langsung root Android aja nih. Ada root insurance, how to root. Nah, ini langsung root Android. Jadi banyak banget ada routing segala macam. Makhluk apakah ini? Nah, pertanyaan cuma itu aja sih. Root itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Kenapa penting banget di Android dan teman-temannya itu? Satu lagi mungkin yang berkaitan adalah administrator account. Kalau kita pakai Windows ada administrator account sih sebenarnya. Ini ada di Microsoft nih, gedein lah. Bagaimana how do I log on as an administrator? Ini di Microsoft. Di Google Suite juga ada sign into your admin console. Jadi ada yang kasih istilah administrator, ada yang root. Esensinya sama dua-duanya. Oke, sekarang makhluk apa root itu dulu. Administrator pada dasarnya kalau nggak enaknya baca di ini aja ya. Ada nggak wikinya? Ini bisa dilihat di sini lah. Nggak ada administrator account itu apa. Ada di Wikipedia nggak ya? Coba Wikipedia administrator account. Kali aja ada di Wikipedia. Suka gitu kadang-kadang. Kagak ada. Wikipedia di sebelah kanan sini biasanya. Definition. Nah, mulai dapat sini nih. Jadi definisi dari administrator role, tugas administrator account utamanya adalah yang punya otoritas dari sistemnya. Dia bisa menambah ngurangin segala macam di account yang ada di sistem. Di organisasi yang kecil, administrator juga punya tanggung jawab untuk mengurus semua aktivitas, certificate ordering dan sebagainya. Jadi kira-kira kayak gitu ya administrator itu. Jadi intinya orang yang berkuasa penuh di sistem. Dia kekuasaannya lebih tinggi daripada presiden, menteri dan sebagainya. Presiden aja kalau masuk ke situsnya presiden, misalnya presidenri.go.id, ini laman resmi Presiden Republik Indonesia nih. Ada presidenri.go.id. Emang Pak Jokowi paling berkuasa di situ? Kagak. Yang berkuasa di situ adalah yang punya admin account admin di situs presidenri.go.id. Jadi kelihatannya Pak Jokowi paling berkuasa, kenyataannya sih enggak. Ada yang lebih tinggi kekuasaan daripada Jokowi, adalah yang punya account dari admin account di situs ini. Misalnya kita masuk ke situsnya DPR MPR RI, DPR MPR, sama juga sih. Ini gedungnya, ada situsnya nggak? Kagak ada. Ini nih DPR. DPR.go.id. Ini kan kayak lembaga tertinggi negara, kagak juga. Yang punya kekuasaan paling tinggi adalah yang punya account di situ, account admin di situ. Nih biasanya ada link buat login ini. Kagak ada, beranda. Dirahasiain biasanya. Oke, jadi admin adalah tertinggi dan dia yang ngatur semuanya. Kerja sistem ini bagaimana, kalau ada keamanan apa segala macam dia yang ngatur. Nah, bedanya sama root apa? Beda istilah sih. Tapi kita lihat kenapa keluar istilah root. Saya akan masuk ke server saya. SSH 192.168.09 ini salah satu server saya. Oke, saya gedein aja huruf biar kelihatan. Oke, perhatikan ini promnya dolar. Dolar adalah user biasa dan saya tidak punya privilege root. Supaya jadi root, saya biasanya supaya jadi admin sudo su atau su aja juga harusnya bisa sih. Su passwordnya satu. Sudo su. Oke, dah pindah nih dia. Perhatiin dia pindah dari dolar ke pagar.
Tapi di pagar kita bisa lihat yang lain, ada /home/ono. Berarti folder saya bukan di slash sebenarnya. Jadi di sini nggak kelihatan foldernya di mana. Kalau mau ngeliat gini caranya, clear layar, pwd, kelihatan saya ada di home ono. Jadi user biasa dia tidak masuk ke slash ini. Kalau mau masuk caranya gini, cd slash, saya masuk ke slash pwd, sekarang saya ada di slash. Nah, slash adalah yang paling dasar dari file system jadi folder paling ujung dari file system di Linux, Unix dan sebagainya adalah slash ini. Jadi yang paling dasarnya ini. Kalau kita mau masuk folder lain ke /cd/home, ini masuk ke home directory. Di sini ada 2 folder, ada share 1, cd ono, saya masuk ke foldernya ono. Di sini ada file-file yang biasa saya pakai buat ngopi hard disk dan sebagainya. Ini lagi ada hard disk total 8 tera lagi di copy, ada 4 tera 4 tera 2 biji lagi di copy nih sebenarnya. Kalau mau ngeliat bisa di F-H, ini kelihatan ini ada lagi di copy. Ada sini lagi di copy. Oke, terlepas dari itu, sekarang saya jadi super user, sudo su. Ini jadi pagar, saya pindah slash, saya bisa ngelihat semua folder di sini. Dan kalau saya jadi slash, saya bisa ngedelete apapun, ngedit apapun, mengexecute semua file yang ada di bawah ini, karena dia punya kekuasaan paling tinggi. Jadi kenapa dikasih nama root? Karena dia adalah di sini slash, di ujungnya, di akarnya, di akar dari file system. Jadi file system akarnya slash ini, makanya disebutnya root. Karena akar, ujung, paling bawah, paling pol, nggak bisa ke belakangnya lagi, habis nggak ada apa-apa. Jadi dia punya kekuasaan tinggi, dia paling tinggi, makanya disebutnya root gitu. Dan ini terjadi juga dengan Android. Android sama persis, dia foldernya seperti ini nanti kalau kita masuk. Tapi biasanya kalau kita masuk Android, dia nggak bisa jadi root. Jadi ini doang, jadi user biasa. Makanya di Android ada usaha supaya user biasa jadi root. Tapi root itu berbahaya, bukan berbahaya sih. Kalau kita tahu ya nggak apa-apa juga sih, aman-aman ya. Cuman biasanya pabrik yang bikin nggak suka kalau usernya jadi root, karena kalau user jadi root udah gitu dia bisa ngerubah macam-macam. Kalau dia ngerubah, coba di sini cari ya, root Android. Ini bagaimana cara menjadikan root si Android. Oke, ini how to root Android smartphone table. Nah, ini caranya bisa diterangin di sini sih. Kalau nggak salah pakai Pharma-root apa gitu. Ini prepare to routing. Ini caranya kalau Anda pengen Asus, Acer, Alcatel, Coolpad, HTC segala macam, cara ngerutnya gimana diterangin di situ sih. Kalau nggak salah softwarenya namanya Pharma-root. Jadi dengan Pharma-root pada dasarnya dia menambahkan aplikasi sudo sama su itu supaya kita bisa jadi root. Intinya cuma itu doang sih. Cuman akibatnya adalah, coba di sini ditulis nggak ya? Why would you? Kenapa kita pengen root? Ini akibatnya. Why wouldn't you root? Karena garansi jadi hilang. Kemungkinan telepon kita bisa jadi brick. Brick itu dalam bahasa Indonesianya bata. Jadi telepon kita bisa berubah jadi bata. Nggak bisa dipakai. Bisa dipakai cuma buat ganjel pintu doang. Terus kalau kita bisa root, kita punya resiko security yang lebih tinggi. Artinya aplikasi yang punya privilege root, dia bisa ngancurin handphone kita. Jadi security-nya lebih bahaya. Beberapa aplikasi yang di-develop kayak ini financial platform like Google Pay apa segala macam nggak bisa dijalankan kalau ada rootnya gitu. Jadi ada masalah-masalah seperti ini kalau kita nge-root dari handphone kita. Oke. Tapi kalau buat eksperimen segala macam kita butuh root sih kadang-kadang. Jadi kalau ya udah, kalau saya eksperimen, makanya saya lagi berusaha keras supaya handphonenya saya pakai ini aja, Android X86 atau Genie Motion apa segala macam supaya bentuknya emulator Android aja di komputer, bukan handphone benernya. Oke, jadi ini masalahnya kenapa kita nggak mau pakai root. Tapi pada dasarnya root itu dibutuhkan supaya kita punya akses full ke mesin atau handphone yang kita pegang, gitu. Jadi root, administrator sama aja sih, pada dasarnya sama, gitu. Oke, jadi itu adalah root. Mudah-mudahan bisa menggambarkan
apa itu administrator account sama root, dan kenapa kita pengen nge-root si Android. Oke. Mungkin abis ini saya akan coba ngoprek-ngoprek Android tapi pakai emulator, karena saya nggak mau ngorbanin handphone saya. Kalau lu yang pengen ngorbanin lah sana handphonenya, saya kagak dah. Oke, ini lagi konversiin buku dari ebook jadi PDF. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua penjelasan tentang root dan admin account ini.